Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita terutama bersyukur kepada Allah lebih dahulu atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya, tanpa terkecuali kita semuanya sedang menggunakan dan fasilitas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam kebaikan semuanya dan teladan kita orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para saudara-saudaraku sekalian, baik dari para wali santri, kemudian juga para alumni-alumni, dan siapapun yang menyimak kajian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam berbuat kebaikan semuanya. Pada kesempatan yang mulia ini, sekilas dan sekelumit berkaitan dengan tibanya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kita berbahagia sekali dengan memasuki bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan masuknya bulan Ramadan ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan tibanya bulan Ramadan ini. Yang pertama, ialah tentang penetapan awal Ramadan. Sepakat kita bahwa tidak ada khilaf para ulama bahwa penetapan bulan Ramadan itu adalah dengan menggunakan ru'yah, melihat bulan. Dan itu diserahkan kepada pihak-pihak yang memang mereka mempunyai kemampuan untuk mereka mumpuni dalam masalah ini, dalam hal ini untuk pemerintah ya, dengan jajaran-jajarannya. Dan kita mengikuti keputusan pemerintah terhadap penetapan awal Ramadan. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan Ramadan ini, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di surah Al-Baqarah 183 sampai 184 yang berkaitan masalah puasa dan hukum-hukum puasa yang ada di dalamnya. Bahwa secara umum Allah menyuruh kita orang beriman, semua yang beriman. Ya. Wahai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah mengatakan semua orang beriman untuk wajib berpuasa. Ya. Kemudian Allah mengatakan berikutnya apa? Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini tiga hal yang Allah sebutkan secara umum. Barang siapa di antara kalian yang sakit ya atau dia safar ya. Faman kana minkum maridhon aw ala safarin, dua hal, sakit dan safar, boleh dia fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaklah dia mengganti pada hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan orang yang benar-benar tidak mampu, maka silakan dia membayar fidyah nanti pada hari yang lainnya sesuai jumlah bilangan hari yang ditinggalkannya. Pertama tentang orang yang sakit ya. Sakit yang bagaimana yang kira-kira membolehkan orang tidak berpuasa? Itu sakit yang benar-benar apabila dia melaksanakan puasa, dia betul-betul merasa kesakitan, yang dengan kesakitan tersebut dia akan menjadi lemah sekali dengan ya puasa tersebut, dengan penyakit yang dideritanya, maka dia tidak boleh berpuasa. Atau mungkin dia tidak terlalu merasakan sakitnya, tetapi secara vonis dokter ahli medis dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia puasa, maka boleh jadi penyakitnya yang semestinya disegera sembuh akan menjadi lebih lambat bersembuhnya. Maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa ya. Dan yang berkaitan dengan yang sakit ini pula nanti dihubungkan dengan diantaranya ya wanita-wanita yang kelihatannya tidak sakit tapi dia yang diberikan uzur, seperti wanita nifas yang bisa melahirkan dan wanita yang dalam keadaan haid ya. Atau wanita-wanita yang menyusui karena dia tidak punya kemampuan untuk itu, nanti diberikan dispensasi keringanan juga untuk tidak berpuasa. Nah, bagi mereka ini silakan kata Allah untuk tidak berpuasa dan nanti diganti pada hari yang lain kalau sekiranya itu dia sakitnya itu ada kesembuhannya dan dia bisa membayar pada hari yang lain. Tapi kalau qadarullah sakitnya berlanjutan sampai nanti tiba kan Ramadan berikutnya tidak bisa juga, maka nanti kena orang-orang yang pada yang poin yang ketiga tadi, orang yang benar-benar tidak mampu. Maka ini yang sakit ya.
Jadi tidak boleh asal-asal sakit, dikit-dikit sakit, tiba-tiba kenapa tidak puasa? Aku pusing. Tidak boleh, ya. Cuma pusing doang. Kenapa tidak puasa? Perut saya agak perih. Itu biasalah orang puasa ya. Namanya orang puasa ya perih lah, ya, perutnya ya, lapar ya. Jadi sakit yang benar-benar berefek besar pada dirinya. Atau secara vonis dokter dia tidak boleh berpuasa. Karena dokternya yang lebih tahu tentang keadaan penyakit kita, ya. Baik. Kemudian yang kedua kata Allah SWT, au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, atau dalam keadaan safar. Secara umum kita safar dengan jarak safar yang kata para ulama perkiraannya itu sekitar 80 km ya. Kalau kita bersafar dalam jarak 80 km ya, walaupun tidak ada hadis yang menyebutkan tentang jumlah jarak, tetapi bahwa perkiraan itu sekitar 80 km ya. Orang yang safar dalam jarak sekian maka boleh dia tidak berpuasa. Hanya terjadi khilaf para ulama apakah afdolnya dia berpuasa atau tidak berpuasa. Itu khilaf yang kuat di para ulama. Ada yang mengambil jalan tengah, apabila safarnya itu menyusahkan betul, maka afdolnya dia tidak berpuasa. Kalau berat, safarnya dalam keadaan panas, kendaraannya lagi juga mogok-mogok, ya, banyak barang yang dibawa, terlalu berat dia dalam keadaan safarnya, maka boleh lebih afdol dia tidak berpuasa. Tapi sekiranya safarnya itu nyaman saja, ya naik mobil AC, full AC, sampai ke bandara juga masuk ruang AC, naik pesawat lagi AC, sampai di bandara berikutnya disambut oleh mobil yang AC juga, masuk hotel juga AC, santai saja tidak masalah. Dia maka sebagian mengatakan lebih afdolnya dia berpuasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia ingin tidak berpuasa, silakan saja. Hanya bicara masalah mana yang lebih afdol saja. Tapi bolehnya dibolehkan, ya. Nah, oleh karena kita tidak boleh juga memvonis orang sekiranya kita dalam perjalanan melihat orang tidak berpuasa. Maka jangan tuh, kenapa ini tidak menghormati Ramadan? Enggak, mungkin dia punya jatah tidak berpuasa dalam keadaan safar. Tapi yang tidak berpuasa pun, hendaklah dia punya etika. Jangan sembarangan makan-makan ya, mantap-mantap tidak puasa, makan di jalanan, makan ya, jangan, itu namanya tidak menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Intinya yang safar, kalau dengan jarak safarnya 80 km ya ke atas, maka dipersilakan dia memilih berpuasa tidak berpuasa. Silakan dilihat kondisinya ya. Kalau dia merasa nyaman berpuasa, lebih bagusnya berpuasa. Si dia merasa lebih berat, maka silakan dia tidak berpuasa ya. Baik. Kemudian yang berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang benar-benar tidak mampu ya, dia secara divonis dokter dia nggak bisa sudah ya. Nggak bisa. Atau orang tua kita yang masih punya kesadaran tetapi dia lemah sekali, nggak mungkin berpuasa tapi dia masih sadar. Maka dia tidak wajib mengqadha pada hari yang lain dan dia diwajibkan membayar fidyah ya. Memberi makan setiap satu hari puasa ditinggalkan, satu orang miskin diberi makan sekali ya, sekali saja. Dan diberi makan, jangan diberi uang. Ya, ini ya, kita ingatkan jangan diberi uang karena uang ini nggak jadi makanan. Ya, jangan diberi uang, dikasihkan anaknya bisa jadi mercon. Ya. Akhirnya yang semestinya beri makan beri mercon jadinya ya. Atau diberikan uang pada anaknya diberikan jadi apa? Balon ya. Dan yang lainnya, atau mungkin diberi uang kepada anaknya, wah ini apalagi dekat lebaran ya, diberikan baju baru, sehingga hikmah daripada fidyah yang Allah katakan fidyah itu ta'am miskin hilang ya. Fidyah memberi makan orang miskin, akhirnya tidak memberi makan, memberi balon atau memberi pakaian ya, dijadikan pakaian, maka itu keluar daripada tujuan utama memberi makan ya. Maka oleh karenanya diberikan makanan langsung saja ya, kasih makanan yang siap saji itu lebih bagus, sekali satu hari satu kali makan. Atau memberikan beras dikatakan silakan saja sekitar kurang lebih 1/4 kilogram ya, perkiraan demikian ya. Maka ini keringanan-keringanan bagi orang yang tidak berpuasa. Demikian juga ibu-ibu yang menyusui, sekiranya dia tidak mampu, benar-benar lemas, tidak mampu, maka hendaklah dia bayar fidyah di bulan-bulan yang lainnya. Tapi diusahakan dulu, kalau dia mampu berpuasa silakan berpuasa lebih afdal. Tapi misalnya tidak mampu, silakan dia membayar fidyah. Dan juga dia ibu-ibu hamil demikian juga. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya hal-hal yang berkaitan masalah puasa juga. Kita dianjurkan bersahur, jangan tidak bersahur. Ya. Sahur itu, waktu sahur itu kurang lebih berdasarkan hadis itu kurang lebih sekitar 1 jam lah. Ya, antara azan sebelum azan. Bukan jauh betul. Jam 2 sudah sahur, itu nggak sahur namanya, makan malam. Ya. Apalagi jam 12 malam, jam 12 itu nggak sahur, itu makan malam. Ya. Sahur itu idealnya, katakan Rasul ketika sahabat ditanya tentang bagaimana sahurnya Rasulullah, kurang lebih sekitar membaca 45 ayat ya, dengan baca yang tertil. Ya. Artinya ya, oke lah, anggaplah paling panjang itu 1 jam.
setengah jam ya cukup sekali lah Mas. Setengah jam ya cukup lah, setengah jam itu makan 2 piring ya, cukup sekali ya. Artinya jangan terlalu jauh, nah, itu sahur. Dan kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Ya, bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu adalah barakah, meskipun hanya meneguk seteguk air atau memakan sebiji kurma. Kita insya Allah ya meneguk segelas air, memakan tiga biji kurma mungkin, plus nasi nasi piring 1,5 piring ya. Jadi sahur kita mantap ini ya, insya Allah ya. Maka ini kemudian setelah itu hendaklah kita menjaga puasa kita. Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, ya, summa atimus siyama ilal lail. Ya, kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam hari ya. Nah, sampai malam harinya sudah masuk maghrib. Nah, sekarang berbuka puasa, dan berbuka puasa dianjurkan kita bersegera, sedangkan sahur dianjurkan kita mentakhirkan, menunda sampai menjelang azan ya. Sedangkan berpuasa berbuka disuruh bersegera ya. Nah, bagaimana kita berbuka puasa? Berbuka puasa ataupun memulai puasa itu penentuannya apa? Nah, ada ini sampaikan juga di antara asatidzah, Ustadz menyampaikan ada 4 hal. Pertama, apabila kita tahu betul tentang misalnya memulai puasa itu dengan terbit fajar, itu lebih afdol, kita tahu sendiri bisa melihat fajar. Atau berbuka puasa dengan tahu betul tentang terbenamnya matahari, itu urutan pertama, lebih utama ya. Kalau kita tidak tahu, maka kita mungkin mendapatkan kabar dari orang yang lebih berilmu tentang hal tersebut. Kalau juga kita tidak tahu, maka urutan ketiga adalah apa? Dengan melihat jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dan yang keempat itu dengan apa? Dengan mendengarkan azan. Nah, ternyata yang selama ini kan kita patokan kita azan ya, azan. Sebenarnya azan itu urutan keempat. Karena apa? Karena muazin ini kadang-kadang bisa saja menyelisih waktu, ya. Ya, apalagi sahur ini berbahaya sekali. Yang semestinya sudah masuk subuh, muazinnya terlambat, ternyata mungkin ketiduran dia, atau setengah jam berikutnya baru azan. Sementara orang makan terus, dikiranya masih belum habis, belum waktu subuh, padahal sudah lewat setengah jam. Ini berbahaya ya. Yang kedua, berbuka puasa. Kadang-kadang kita kan sering nunggu azan, ini belum azan. Kadang-kadang muazin juga nggak adil kadang-kadang. Sudah masuk waktu berbuka puasa, tahu-tahu dia makan dulu. Dia minum dulu, makan kue dulu, kenyang baru dia azan. Sementara orang nunggu azan ya. Maka suara azan itu adalah kita urutan yang keempat untuk menentukan buka puasa. Kalau kita sudah tahu ini, pemerintah telah menentukan buka puasa jam 6:30 sekian. Sampai sudah diazankan atau belum diazankan, udah buka puasa aja ya. Nggak mesti harus menunggu azan ya. Baik, ini diantaranya ya. Maka hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa ini yang hubungannya dengan masalah ya yang sering terjadi. Maka sekali lagi hendaklah kita bersahur, dan sahur itu batas akhirnya adalah dengan dikumandangkannya azan subuh ya, bukan imsak itu masih 10 menit lagi masih bisa makan 1 piring kita ya. Itu hanya persiapan saja. Sekiranya kita terlambat, silahkan makan aja dulu, karena itu masih ada 10 menit ya, bukan yang imsak yang sering disebutkan di beberapa masjid atau musola ya. Nah, maka sahur itu terakhirnya adalah dengan dikumandangkannya azan subuh, masuknya waktu subuh ya. Kemudian berkaitan dengan masalah hal-hal yang sifatnya tadi untuk kesempurnaan puasa kita sudah kita sampaikan pada poin yang sebelumnya, pada kajian yang sebelumnya. Maka jagalah ya hukum-hukum puasa ini, ya kerjakan semaksimal mungkin. Sekiranya ada kendala-kendala, maka agama kita ini agama yang penuh dengan kemudahan. Ad-dinu yusrun ya, agama kita mudah. Wala yusyadaddin illa ghalabahu. Tidak ada yang menyusahkan kecuali pasti ada yang mengalahkannya. Kesusahan ini ada keringanan ini, kesusahan ini ada keringanan ini. Tidak ada kesusahan yang berkepanjangan dalam urusan agama. Pasti ada kemudahannya, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita mengisi dengan sebaik mungkin, hukum-hukum puasa dijaga dengan baik ya. Kemudian prinsip-prinsip dasar puasa kita jaga dengan baik ya. Kemudian setelah itu isilah puasa kita dengan semaksimal mungkin dengan amal-amal soleh ya. Sekiranya kita ada hal-hal yang kita tidak tahu, jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Silakan tanya kepada ustadz, tanya kepada orang yang berilmu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang lebih tahu apabila engkau tidak tahu tentang perkara-perkara apa saja, lebih khusus masalah puasa ini, agar kita benar-benar bisa ya melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dari hukum-hukum puasa, kemudian nilai-nilai puasa kita jaga dengan baik, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini
ya sekedar yang berkaitan masalah hukum-hukum puasa secara singkat. Silahkan ya, nanti sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas mungkin silahkan koordinasi, bertanya. Sekarang media sosial juga ada ya, mudah-mudahan bermanfaat buat diri sendiri, buat para wali santri, para alumni dan siapapun yang menyimak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, orang yang senang mendengar kebaikan dan dia mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.